Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Simanjuntak dengan NPM 2201010175 dari grup PGA5. Ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Media Ular Tangga terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi Pecahan Kelas 4 UPTD SD Negeri 124404 Pematang Siantar. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika, terutama dalam hal pecahan. Berdasarkan data dari Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO, kurang lebih 60% siswa di Indonesia belum mencapai standar kompetensi minimum dalam bidang matematika. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami konsep matematika dengan baik. Salah satunya dapat dilihat dari proses pembelajaran yang berlangsung di SD Negeri 124404 Pematang Siantar. Pada khususnya di kelas 4 menunjukkan bahwa 1. Nilai rata-rata pembelajaran matematika pada materi pecahan, siswa sebagian masih banyak yang di bawah nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, siswa kurang antusias dalam pembelajaran matematika dan kurang semangat dalam melaksanakan pembelajaran matematika di kelas. Ketiga, guru lebih dominan menggunakan metode ceramah dan media yang kurang interaktif sehingga kurang menarik perhatian siswa. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian saya adalah apakah ada pengaruh media ular tangga terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pecahan kelas 4 UPTD SD Negeri 124404 Pematang Siantar? Dan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh media ular tangga terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka digunakan metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semu atau quasi-experimental design. Yang kedua, desain penelitian. Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian one group pretest post-test yang untuk mengeksplorasi pengaruh media ular tangga terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pecahan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di UPTD SD Negeri 124404 Pematang Siantar yang beralamat di Jalan TPRI Semarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2015-2026. Keempat, populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa yang ada di kelas 4 UPTD SD Negeri 124404 Pematang Siantar yang berjumlah 35 orang. Sampel yang digunakan adalah seluruh siswa kelas 4 UPTD SD Negeri 124404 Pematang Siantar yang berjumlah 35 orang. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya ialah media ular tangga dan variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika siswa pada materi pecahan kelas 4 SD Negeri 124404 Pematang Siantar. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. 1. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan media ular tangga. Tes yang diberikan berupa soal pilihan berganda yang terdiri dari 20 soal. Untuk memperoleh data yang akurat, maka diperlukan instrumen yang memenuhi kriteria valid, reliable, dan memiliki daya beda dan tingkat kesukaran. Pertama, uji validitas soal. Untuk menguji validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Dengan rumus R(X)Y sama dengan N dikali sigma XY
dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 atau N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2, di mana RXY adalah koefisien korelasi suatu butir atau item, N sama dengan jumlah subjek, sedangkan X sama dengan skor suatu butir atau item, Y sama dengan skor total. 2. Uji reliabilitas. Untuk memperoleh data, maka penelitian harus menggunakan reliabilitas. Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran tetap konsisten. Dengan rumus Rn sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma O pangkat 2 per Vt pangkat 2, di mana Rn sama dengan reliabilitas instrumen, K sama dengan banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, sigma O pangkat 2 sama dengan jumlah varian butir, V dikali T pangkat 2 sama dengan varian total. Yang ketiga, uji tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir soal. Adapun rumus yang digunakan yaitu P sama dengan B per JS, di mana P sama dengan indeks kesukaran, B sama dengan banyak siswa yang menjawab soal itu dengan benar, JS sama dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Yang keempat, daya beda. Hal yang membedakan suatu butir soal adalah soal dan yang belum berdasarkan metrik tertentu. Dengan rumus DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB, di mana DP merupakan indeks daya pembeda, BA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas menjawab soal benar, BB banyaknya peserta tes kelompok bawah menjawab soal benar, JA banyaknya peserta tes kelompok atas, JB banyaknya peserta tes kelompok bawah. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan tes hasil belajar. Tes hasil belajar dengan jenis pretest dan posttest. Yang kedua, dengan menggunakan lembar observasi aktivitas murid. Lembar observasi ini berisi item-item yang akan diamati pada saat terjadi proses pembelajaran. 7. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif meliputi penyajian data melalui nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai tertinggi atau maksimum, dan nilai terendah atau minimum dengan menggunakan SPSS. Yang kedua, analisis statistik inferensial. Pertama, uji normalitas data. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov Normality Test. Yang kedua, uji hipotesis. Setelah dilakukan pengujian normalitas, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Sekian hasil pemaparan proposal penelitian saya ucapkan terima kasih.